Bab 2073. Siapa yang bersuara? Tetapi hasil suara dari jimat perkuat energi milik Erikin muncul di sebuah kerumunan, bagaikan seorang kultivator yang tidak ingin menampakkan identitas, sengaja memanfaatkan transmisi suara Reiki dengan maksimal. Dan setelah jimat perkuat energi diterbangkan, Erikin langsung mengisinya dengan energi kematian. Reiki itu ikut pudar, tidak meninggalkan jejak apapun. Membuat para kultivator membukakan jalan, hanya saja mereka saling menatap, tidak berhasil menemukan pelopor yang sesungguhnya. Pengecut yang hanya tahu bersembunyi, jika berani menyindirku, kenapa malah tidak berani muncul? Mata Riki Wang melintasi dengan cepat, para orang menunduk, tidak berani bertatapan dengannya. Jelas-jelas tahu orang yang berbicara ada di dalam kerumunan itu, tetapi Riki Wang sama sekali tidak menemukannya, hanya bisa bergumam kesal. Dia bersiap-siap bicara lagi, untuk menyelesaikan pertandingan hari itu. Tetapi dari sebuah sisi, suara terdengar lagi. Benar sekali kata teman seiman, sejak awal aku tidak senang melihat orang ini. Bukankah hanya membanggakan kedudukan ayahnya sebagai seorang kepala sekte, hingga mampu memiliki hasil hari ini, dan yang paling konyol adalah, sesuai janji hanya diperlukan 3 jurus, namun kenyataannya baru bisa menang setelah 5 jurus, benar-benar mengocok perut. Dan kali ini, tidak hanya posisi yang berubah, suara yang terdengar pun seperti seorang wanita dewasa. Siapa itu? Cepat keluar! Riki Wang mulai emosi, tatapan mata tajam tertuju ke arah suara berasal. Tetapi sama halnya, orang-orang pun berekspresi heran, berbondong-bondong mundur, namun tidak seorang pun maju untuk mengaku. Disindir dalam kegelapan sebanyak 2 kali berturut-turut, kali ini dada Riki Wang menggebu-gebu. Awalnya berniat berkata-kata arogan pada ratusan kultivator di bawah panggung, namun kini sama sekali tidak memiliki suasana hati untuk itu lagi. Riki Wang menghirup nafas dalam, melihat ke sekeliling cukup lama, ingin mencari tahu apakah ada lagi yang berbicara. Waktu seolah berhenti berjalan. Tidak sedikit pengurus dan senior di sekeliling mengeluh dalam hati. Pertandingan berakhir, mereka baru saja berencana pulang, namun suara itu malah muncul secara tiba-tiba. Bukankah pergi di saat seperti ini akan terkesan gelisah dan takut? Oleh karena itu, semua orang berdiam di tempat semula, mata melotot besar. Suasana menjadi sangat hening, tidak seorang pun berbicara. Erikin malah senang melihatnya, dia bersembunyi dalam kerumunan, sambil mengendalikan ular spiritual yang sudah menempuh perjalanan jauh, tidak berhenti menembus formasi, satu tekad menuju ke bagian luar formasi. Setelah menunggu sangat lama, Riki Wang tidak lagi mendengar suara itu. Melihat tidak ada yang berbicara, dia berencana meninggalkan beberapa kalimat sebelum pergi. Tetapi di saat inilah, Erikin kembali mengambil kendali, suara terdengar lagi. Saat Huorong ada, Riki Wang sama sekali tidak memiliki keberanian, sebaliknya malah ketakutan dan melarikan diri, bersembunyi di luar. Kini setelah Huorong mati, dia baru kembali dan bersikap sombong di hadapan kita semua. Benar itu, dengar-dengar orang itu telah mendatangi sekte tertinggi, tetapi dengar-dengar kultivator seperti kita sama sekali tidak dianggap oleh sekte tertinggi. Saat masuk ke sana pun harus menjadi budak terlebih dahulu. Riki Wang menjadi budak di dalam sana, kini saat kembali malah bersikap sangat angkuh dan arogan. Kali ini, 2 suara terdengar dari 2 arah berbeda. Cari mati, kamu kira aku tidak mempelajari teknik rahasia apapun ya? Saat Erikin berencana menyimpan sastra jimat untuk digunakan pada saat-saat terakhir. Raut wajah Riki Wang menjadi suram, seketika menjulurkan tangan untuk mencengkeram. Bersamaan dengan itu, di bagian atas suara sastra jimat muncul 2 buah mata berwarna hitam. Tidak terlihat pupil dalam mata itu, semuanya gelap total. Dan seiring munculnya mata itu,
hawa-hawa dari sastra jimat berubah menjadi asap tebal, terbang ke arah sastra jimat ketiga. Eric Kin juga mengangkat alis, tidak menyangka Ricky Wang juga menguasai teknik rahasia itu. Ternyata semua ini karena sastra jimat. Dan seketika dua gumpalan asap berhenti bergerak, sebuah jimat perkuat energi yang tersembunyi sontak tertangkap oleh Ricky Wang. Dan langkah selanjutnya adalah menangkap pemilik jimat. Ricky Wang tertawa licik, dua gumpalan asap itu kembali mengguncang di tengah tatapan semua orang. Bagai dua ekor ular spiritual, asap itu melewati satu persatu kepala kultivator, lalu tiba di atas kerumunan orang tempat Eric berada. Namun hanya berputar satu lingkaran, lalu beralih ke tempat lain. Pada akhirnya, dua gumpalan asap itu mengeliling semua sisi di sana, lalu menghilang tanpa jejak. Tidak menemukan pelopor di balik semua ini. Ada juga yang bisa menghindari teknik rahasia milikku. Raut wajah Ricky Wang semakin suram. Meski berhasil menangkap jimat terakhir, dia sama sekali tidak menemukan pemilik jimat itu. Di samping panggung pertandingan, Orlando Wang, Marcos Yu dan lainnya yang sedang merawat luka melihat Ricky Wang kembali dipermalukan, akhirnya tidak kuat menahan tawa. Sejak awal mereka memang tidak senang melihat tingkah Ricky Wang. Sebelumnya nada bicara orang itu sudah sangat arogan dan menusuk hati, membuat mereka langsung mengucapkan kata-kata yang tidak berani diucapkan. Ricky, kelihatannya saat di sekte tertinggi kamu juga tidak mempelajari teknik hebat apapun, bahkan ada yang menyindirmu dari depan pun tidak bisa kamu temukan. Lucu sekali, teman seiman ini benar-benar berbakat, aku kagum. Marcos Yu, Orlando Wang, jujur saja, apakah suara itu berasal dari kalian? Kata Ricky Wang dengan nada dingin. Ricky, kamu sudah gila ya? Kami berdua sedang sibuk merawat luka, mungkinkah bisa melakukan hal itu, apalagi posisi kami sangat jauh dari keramaian? Kata Orlando dengan tegas. Bersambung.